Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Salatan wa salaman ala sayyidil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk sahabat semua. Beberapa hari terakhir berkembang isu kemungkinan membaiknya hubungan antara Turki dengan Mesir. Pada awalnya, isu tersebut sempat ditepis oleh penasehat Erdogan sendiri, yaitu Yasin Oktay. Kata beliau, tidak mungkin bagi rezim Erdogan di Turki mengakui rezim As-Sisi yang lahir dari kudeta militer. Namun tanggapan yang sedikit berbeda datang dari Menteri Luar Negeri Turki sendiri. Kata beliau, selama ini hubungan Turki dengan Mesir sebenarnya tidak pernah terputus. Tetapi tingkatan hubungan antara Turki dengan Mesir hanya di level intelijen. Isu ini tentu mengagetkan banyak pihak. Karena selama ini Erdogan dikenal sebagai sosok pemimpin yang sangat anti terhadap semua yang berbau kudeta militer. Apalagi Erdogan beberapa kali pernah menjadi korban usaha kudeta militer di Turki. Dalam skala yang lebih besar, Erdogan selalu mendorong menguatnya demokrasi di negara-negara kawasan, khususnya negara-negara Arab. Itu sebabnya Erdogan selalu terdepan dalam mendukung Arab Spring. Sebelum masuk lebih dalam, terlebih dahulu saya ingin sedikit menggambarkan peta kekuatan yang dihadapi oleh Turki terutama dalam konflik Mediterranean. Kalau kita sederhanakan, ada dua koalisi yang saat ini dihadapi oleh Turki dalam konflik Mediterranean. Koalisi pertama adalah koalisi Uni Eropa yang dalam hal ini dipimpin oleh Perancis dan diwakili oleh Yunani. Secara politik, ekonomi dan juga militer, Uni Eropa memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap Turki, begitupun sebaliknya. Selain keduanya termasuk dalam anggota NATO, Uni Eropa dan Turki juga memiliki perjanjian-perjanjian dagang yang mengikat antara satu dengan yang lainnya. Walau hubungan Turki dengan Yunani terus memanas di Mediterranean, tetapi Turki selalu bisa menjinakkan Uni Eropa sehingga Turki terhindar dari konfrontasi terbuka. Hingga hari ini tidak ada yang berubah dari aktivitas Turki di Mediterranean Timur. Walau ancaman datang silih berganti dari Uni Eropa, khususnya dari Yunani. NATO telah menjadi jalan utama bagi Turki untuk menghindar dari tekanan Uni Eropa. Belum lama ini, Turki dan Yunani melakukan pertemuan di markas NATO di Brussels, tetapi tetap tidak ada yang berubah dari pendirian Turki. Eksplorasi dan eksploitasi di Mediterranean Timur tetap dilanjutkan Turki di saat negara-negara Uni Eropa semua mengecam Turki. Sikap keras kepala Turki ini ternyata membuahkan hasil. Uni Eropa mulai melunak setelah sebelumnya begitu garang, bahkan mengancam Turki dengan nuklir dan sanksi ekonomi. Salah satu bukti adalah cuitan Macron untuk Erdogan di Twitter yang mengajak Turki duduk berunding dengan serius tanpa kenaifan. Saya melihat ajakan Macron ini datang setelah sikap garang Uni Eropa hanya dianggap angin lalu oleh Erdogan. Ajakan ini sekaligus menjadi pukulan telak bagi Yunani karena hanya beberapa waktu sebelum Macron mengajak Erdogan berunding, Yunani telah menyepakati pembelian 18 pesawat tempur Rafale dan 4 frigate dari Prancis. Ini tentu membuat Yunani sangat marah, apalagi sejak awal Yunani tidak pernah percaya terhadap Uni Eropa, khususnya Prancis, akan membantu Yunani melawan Turki di Mediterranean. Puncaknya pada 22 September kemarin, hari Selasa, Macron meminta waktu kepada Erdogan untuk berbicara lewat telepon, yang isinya adalah mengajak Erdogan duduk berunding untuk membicarakan konflik Mediterranean. Namun Uni Eropa tetap mencoba menjaga asa Yunani dengan melakukan pertemuan pada tanggal 1 sampai 2 Oktober mendatang. Sejatinya pertemuan Uni Eropa tersebut
akan dilaksanakan pada tanggal 24 sampai 25 September. Tetapi karena COVID-19 yang merebak di Eropa, maka pertemuan tersebut ditunda seminggu setelahnya. Isu utama yang akan dibahas oleh negara-negara Uni Eropa tersebut adalah isu penjatuhan sanksi ekonomi terhadap Turki seperti yang dulu diusulkan oleh Macron. Saya sendiri tidak yakin sanksi ekonomi yang nanti dijatuhkan kepada Turki bisa terlaksana walau di atas kertas disepakati. Hal ini terjadi setidaknya karena dua hal. Yang pertama, menjatuhkan sanksi ekonomi kepada satu dari 26 anggota NATO itu adalah sebuah pelanggaran kesepakatan negara-negara anggota NATO. Hal yang kedua, pada tahun 1996, Turki dan Uni Eropa menandatangani Free Trade Agreement atau yang kita kenal dengan Perjanjian Ankara. Menjatuhkan sanksi ekonomi kepada Turki akan memaksa Uni Eropa membayar ganti rugi kepada Turki dengan jumlah yang tidak sedikit. Apalagi saat ini kondisi ekonomi Uni Eropa sedang morat-marit disebabkan oleh COVID-19. Dalam hal ini, saya melihat Turki telah berhasil membongkar tembok kuat Uni Eropa tanpa meruntuhkannya dengan senjata. Apalagi pada tanggal 22 September kemarin, Kedutaan Amerika di Ankara mengeluarkan statement bahwa peta batas laut yang digunakan oleh Yunani tidak ada artinya bagi Amerika. Amerika hanya mengusulkan perundingan duduk bersama antara Turki dengan Yunani. Jadi, pertemuan yang akan dilaksanakan oleh Uni Eropa pada awal Oktober nanti bisa saja isinya bergeser dari yang awalnya ingin membicarakan sanksi ekonomi terhadap Turki menjadi pembicaraan damai antara Turki dengan Yunani. Ketika Turki kita sebut berhasil membongkar koalisi pertama tadi, yaitu koalisi Uni Eropa, maka ada koalisi kedua yang harus dihadapi Turki untuk menuntaskan misinya di Mediterranean Timur, yaitu koalisi Mesir, Uni Emirat Arab, dan Israel. في شهر يناير كانون الثاني عام 2020 ظهر الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي برفقة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في افتتاح قاعدة برنيس العسكرية المصرية في البحر الأحمر. Koalisi ini bisa dibilang cukup memahami dan menguasai lapangan, karena Mesir dan Israel merupakan bagian dari negara Mediterranean. Kalau Uni Eropa merongrong Turki lewat media dan juga meja runding, maka koalisi Mesir ini bisa saja melakukan konfrontasi terbuka dengan pasukan Turki di lapangan. Karena seperti yang kita ketahui, pasukan Mesir di bawah komando As-Sisi tidak ubahnya seperti tentara bayaran. Mereka mau melakukan apa saja ketika ada yang membayar mereka. Ini terbukti ketika perang terjadi di Libya. Mesir adalah negara dengan wilayah laut terluas di Mediterranean. Seandainya ada musuh Turki yang menjadikan Mesir sebagai proksi, maka itu akan menjadi masalah tersendiri bagi Turki. Awal Agustus kemarin, Turki dan Yunani menyepakati perjanjian batas laut yang kalau saya lihat isinya, perjanjian ini tujuannya adalah membatalkan perjanjian laut yang disepakati oleh Turki dan Libya sebelumnya. Walaupun perjanjian laut dengan Yunani membuat Mesir harus kehilangan 7.000 km persegi dari wilayah lautnya, tetapi yang paling penting bagi As-Sisi adalah Turki harus hengkang dari Mediterranean. Sayangnya, parlemen kedua negara tersebut belum mensahkan perjanjian antara Yunani dan Mesir, yang membuat perjanjian tersebut hanya sebatas tulisan di atas kertas. Berbeda dengan perjanjian antara Turki dengan Libya yang telah disahkan oleh parlemen dan juga telah diakui oleh PBB. Seperti kisah Yunani yang tidak pernah percaya terhadap janji Prancis, begitu juga Mesir tidak percaya terhadap janji Yunani. Tetapi As-Sisi harus melakukan semua hal untuk membendung kekuatan Turki di Mediterranean. Tetapi satu hal yang tidak bisa dibohongi oleh As-Sisi adalah kondisi politik dan ekonomi dalam negeri yang hampir bangkrut. COVID-19 telah menyerang pendapatan vital Mesir, yaitu pariwisata. Pendapatan kedua Mesir adalah terusan Suez, tetapi normalisasi antara Uni Emirat Arab dengan Israel
telah membawa petaka tersendiri bagi Mesir. Salah satu poin kesepakatan antara Uni Emirat Arab dengan Israel adalah pembuatan jalur gas dan minyak lewat darat. Yang mana ini artinya pengiriman gas dan minyak lewat terusan Suez volumenya akan berkurang. Dan akibat ini Mesir akan kehilangan jutaan dolar setiap tahunnya. Belum lagi tekanan yang datang kepada As-Sisi datang dari internal militer. Aksi rakyat Mesir menentang kudeta beberapa hari terakhir seperti dibiarkan oleh militer. As-Sisi sebenarnya paham bahwa krisis ekonomi yang akibat dari COVID-19 ini telah berdampak langsung kepada militer dan membuat militer marah. Jika hal ini terus berlangsung, bisa saja kudeta militer terjadi kepada As-Sisi. Di sisi lain, Erdogan saat ini sedang berpacu dengan waktu untuk menuntaskan misi Turki di Mediterranean. Apalagi hasil Pilpres Amerika nanti akan mengubah banyak hal, dan artinya semua batu sandungan Turki di Mediterranean harus segera dibereskan dan Mesir termasuk di dalamnya. Pada titik ini, saya melihat dua skenario yang mungkin akan dipilih Erdogan untuk menyelesaikan misi Turki di Mediterranean. Skenario pertama yang mungkin akan dipilih Erdogan adalah memotong tangan Mesir langsung lewat pengambil kebijakan sesungguhnya di Mediterranean, yaitu Perancis. Pada tanggal 11 Juli yang lalu, Erdogan mengatakan bahwa kita tidak akan bermain dengan boneka di Mediterranean, tetapi kita akan langsung berbicara dengan mereka yang mengambil keputusan sesungguhnya di Mediterranean. Skenario kedua yang mungkin akan diambil oleh Erdogan adalah berdamai dan memulai hubungan baru dengan As-Sisi. Ini adalah isu yang beberapa hari terakhir berkembang. Bagaimanapun, Erdogan disumpah sebagai presiden Turki yang mana kebijakannya harus sesuai dengan kepentingan rakyat Turki, termasuk terkait gas di Mediterranean. Jika Erdogan sampai menyiapkan gas di Mediterranean karena ketidaksukaannya kepada As-Sisi, maka sesungguhnya Erdogan telah keluar dari koridor konstitusi. Banyak yang mengira bahwa Turki itu semaunya Erdogan. Padahal pada faktanya, Erdogan bertindak harus sesuai dengan rekomendasi lembaga tinggi negara dan yang paling penting harus sesuai dengan konstitusi Turki. Karena hingga hari ini, semua gerak-gerik Erdogan terus dipantau oleh oposisi. Salah-salah mengambil kebijakan, justru Erdogan bisa terjungkal. Selama ini, saya melihat Erdogan sangat realistis dalam mengambil keputusan. Dan saya rasa ini juga akan terjadi dalam kebijakan Erdogan menentukan hubungannya dengan As-Sisi. Seandainya Erdogan dengan As-Sisi berdamai, bukan berarti Erdogan munafik atau mengkhianati perjuangan rakyat Mesir. Tetapi kepentingan rakyat Turki harus di atas segalanya, termasuk di atas perasaan Erdogan. Tetapi saya melihat, jika hubungan antara Turki dengan Mesir membaik, maka ada limit yang tidak akan bisa dilewati, yaitu deportasi para petinggi Ikhwanul Muslimin. Para petinggi Ikhwanul Muslimin yang saat ini berada di Turki tidak akan dipulangkan ke Mesir. Karena menurut saya, jangankan untuk meminta deportasi, untuk sekedar membicarakan Ikhwanul Muslimin saja, As-Sisi tidak akan berani. Bagi As-Sisi, hanya diakui oleh Erdogan adalah sebuah kemenangan. Bagi Erdogan sendiri, mendeportasi para petinggi Ikhwanul Muslimin akan mencoreng nama baiknya di dunia Islam yang selama ini terus dia bangun. Melihat langkah politik yang diambil oleh Uni Eropa akhir-akhir ini, dan gerakan rakyat di Mesir yang menentang kudeta militer yang dilakukan oleh As-Sisi, maka saya merasa Erdogan akan memilih skenario pertama, yaitu memotong tangan Mesir lewat pengambil kebijakan sesungguhnya, yaitu Perancis. Ini dilakukan Erdogan untuk menjaga reputasinya di depan Uni Eropa dan sekaligus untuk menjaga perasaan rakyat Mesir yang saat ini sedang semangatnya turun ke jalan menentang As-Sisi. Dan saya rasa ini adalah pilihan yang paling logis yang bisa diambil oleh Erdogan, minimal untuk saat ini. Mungkin sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.